Salam damai sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam pembahasan pelajaran Sekolah Sabat bersama saya Pendeta Diel Sompotan lewat channel saya ini. Dan kita masih berada dalam pembahasan pelajaran Sekolah Sabat dengan satu topik besar sepanjang triwulan ini, yaitu menjalin persahabatan untuk Allah, sukacita berbagi dalam misinya. Dan puji Tuhan, kita telah masuk pada pelajaran yang ke-8 dengan judul pelajaran sepanjang pekan ini, yaitu melayani seperti Yesus. Satu judul yang sangat baik dan sangat penting untuk kita boleh pelajari bersama-sama apa artinya dan bagaimana caranya kita mau melayani seperti Yesus. Sebelum kita akan berdoa, sebelum kita akan masuk dalam pembahasan pelajaran Sekolah Sabat kita, jangan lupa untuk subscribe channel ini, like dan komen dan share untuk jadi berkat bagi orang lain. Mari kita berdoa sebelum kita akan membahas pelajaran Sekolah Sabat kita sepanjang pekan ini. Kita satu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kebutuhan terbesar kami pada saat ini adalah tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu untuk kami boleh mempelajari akan pelajaran Sekolah Sabat ini dengan baik. Kami dapat tiba pada satu pemahaman yang benar dan kami boleh mengaplikasikan pemahaman-pemahaman ini di dalam kehidupan nyata kami setiap hari. Tolong kami Tuhan, mampukan kami dengan pertolongan kuasa dari sorga. Terima kasih Tuhan, Engkau mendengar dan menjawab doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami persembahkan doa ini. Amin. Melayani seperti Yesus. Apa yang ada di benak saudara ketika saudara mendengar kalimat ini? Melayani seperti Yesus. Apakah ini sesuatu yang berat karena harus melayani seperti Yesus? Ataukah karena kita merasa berat karena kita belum tahu bagaimana caranya kita mau melayani seperti Yesus? Ataukah sudah selama ini kita tahu caranya kita melayani seperti Yesus, sehingga ketika kita mendengar kalimat ini, maka kita dengan mudah untuk bisa mengimplementasikan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi baiklah, pada saat ini, sepanjang minggu ini, mari kita melihat tuntunan Tuhan lewat pelajaran Sekolah Sabat, konsep bagaimana melayani seperti Yesus. Ayat-ayat Alkitab yang menjadi dasar bagi pelajaran Sekolah Sabat kita sepanjang minggu ini terdapat di dalam Matius 5 ayat 13 dan 14, Filipi 2 ayat 15, Markus 12 ayat 34, Efesus 4 ayat 15, Matius 4 ayat 23 sampai 25, dan Matius 25 ayat 31 sampai 46. Untuk memahami lebih baik pelajaran Sekolah Sabat ini, mari kita membaca juga pelajaran-pelajaran ataupun dasar-dasar daripada pelajaran Sekolah Sabat kita yang terambil daripada Alkitab. Sementara ayat hafalannya terdapat dalam Matius 9 ayatnya yang ke-36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Saudara-saudara sekalian, lewat ayat hafalan ini kita dapat melihat bagaimana ekspresi simpati Yesus kepada mereka, yaitu orang banyak yang mengikuti Yesus. Maka berbicara di sini hatinya kemudian tergerak oleh belas kasihan kepada mereka. Karena dia simpati terhadap kebutuhan fisik mereka. Mereka kondisi lelah. Lalu mereka pun terlantar, tidak ada gembalanya. Seperti domba yang terlantar. Artinya mereka tidak punya tujuan karena tidak ada penuntun dalam kehidupan mereka. Disinilah hati Yesus tergerak untuk memberikan pertolongan dan belas kasihan kepada orang-orang seperti itu. Dari ayat hafalan ini kita bisa melihat bahwa yang pertama kita bisa ambil pelajaran daripada judul ini, melayani seperti Yesus, adalah melayani dengan hati. Ketika kita melayani dengan hati, maka ada berkat yang akan Tuhan berikan kepada kita. Ketika kita melayani dengan hati, dalam hal ini dipenuhi dengan kejujuran, ketulusan, maka pelayanan kita akan seperti Yesus dan pelayanan kita akan memberkati banyak orang. Saya ingin mengawali pelajaran Sekolah Sabat ini di bagian awal ini dengan membaca kutipan Roh Nubuat yang terdapat di dalam seri Membina Keluarga, jilid 4 halaman 123. Ellen White menuliskan seperti ini. Metode Yesus saja yang akan memberi keberhasilan sejati dalam menjangkau manusia.
Al-Masih bergaul dengan manusia sebagai seorang yang menginginkan kebaikan mereka. Ia menunjukkan rasa simpatinya terhadap mereka, melayani kebutuhan mereka, dan memenangkan kepercayaan mereka. Lalu ia memanggil mereka, "Ikutlah aku." Kutipan yang sangat indah. Ada beberapa poin yang perlu kita garis bawahi di sini. Bahwa yang pertama adalah kita harus ingat, untuk kita berhasil ketika kita mau menjangkau orang yang ada di sekitar kita, maka metode yang paling terbaik adalah metode yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Seperti apa tekniknya? Seperti apa tips-tipsnya dalam menjangkau orang yang ada di sekitar kita, melayani mereka seperti Yesus? Di sini disebutkan bahwa yang pertama adalah kita harus memiliki pergaulan. Kita harus membina satu hubungan pergaulan yang ada di sekitar kita, di lingkungan di mana kita berada, di tempat di mana kita bekerja, di keluarga kita, ataupun di komunitas sosial kita, komunitas sosial kemasyarakatan kita. Kita harus memiliki networking, kita harus memiliki perjalinan persahabatan, kita harus memiliki yang namanya di sini disebutkan pergaulan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Itulah jembatan utama yang dapat kita gunakan dalam rangka kita melayani, menjangkau orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang kedua adalah setelah kita memiliki jaringan networking pergaulan, maka kita bisa kemudian menanamkan di dalam hati kita, saya ingin menjalankan satu hal untuk mendatangkan kebaikan kepada orang-orang yang ada di lingkungan pergaulan saya. Motif yang murni, motif yang benar, yaitu saya merindukan ada perbaikan. Saya mau menunjukkan kebaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah disebutkan di sini. Setelah kita mempunyai hati untuk kita boleh menunjukkan kebaikan, untuk melayani orang yang ada di sekitar kita, untuk memberikan kebaikan kepada mereka, maka yang kedua yang paling penting juga adalah kita menunjukkan simpati. Yang pertama tadi atau yang kedua tadi, kita harus ada mindset atau ada motif untuk melayani kebutuhan. Kita harus datang untuk kebaikan bagi orang yang ada di pergaulan kita. Maka setelah mindset itu terbentuk, maka yang berikut adalah yang ketiga disebutkan di sini. Tunjukkan rasa simpati itu. Jangan itu hanya berada dalam alam pikiran kita, tapi tunjukkan, nyatakan itu dalam perbuatan nyata. Tunjukkan simpati kita kepada orang-orang yang di sekitar kita itu. Dengan cara bagaimana? Layani kebutuhan mereka. Kebutuhan itu beraneka ragam. Ada kebutuhan fisik, ada juga kebutuhan yang lain. Layani sesuai tentunya dengan kemampuan kita. Dan setelah itu maka otomatis kita akan memenangkan kepercayaan mereka. Kita akan menanamkan satu benih di dalam hati mereka. Dan ketika kita telah memenangkan kepercayaan mereka, maka di sanalah kemudian mengikuti metode Yesus. Disebutkan dalam kutipan Ellen White ini, ikutlah aku. Ketika hati kita sudah peroleh, ketika hati seseorang kita sudah menangkan, maka ketika kita mengajak dia, maka orang itu pun akan langsung mengikuti akan apa yang kita sampaikan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang mari kita melihat lebih detail lagi bagaimana metode ini diimplementasikan oleh Yesus di dalam kehidupan sehari-hari, dalam pelayanannya selama 3,5 tahun di atas dunia ini. Satu pertanyaan sederhana, bagaimana kira-kira sikap Yesus terhadap orang lain yang ada di sekitarnya? Apa yang dilakukan Yesus ketika dia berada di dalam satu komunitas? Bagaimana dia bersikap terhadap orang lain? Garis bawahi hal ini. Dan ini harus kita nyatakan dalam perbuatan nyata kita juga. Kita contohi akan apa yang dilakukan oleh Yesus. Yang pertama ini penting sekali. Bagaimana sikap Yesus terhadap orang lain? Yaitu Yesus selalu mencari yang baik dari orang lain. Luar biasa saudara-saudara sekalian. Yesus selalu mencari yang baik dari orang lain. Pergumulan kita, kalau kita masih sementara sering melihat kesalahan orang lain, mencari hal-hal negatif dari orang lain, segera lakukan pertobatan. Cari tahu apa yang baik dari orang lain. Mencari tahu yang baik dari orang lain adalah hal yang baik juga bagi kita.
Ketika kita berusaha untuk menggali hal-hal yang positif, hal-hal yang baik dari orang ada di sekitar kita, maka itu adalah satu langkah awal di mana hati dan pikiran kita sinkron untuk dapat memberikan berkat kepada orang lain. Karena kita berada dalam zona yang positif, selalu mau untuk mencari, melihat kebaikan dari orang lain. Itu sikap Yesus ketika dia berhadapan dengan orang lain. Yang kedua, bagaimana Yesus memperlakukan orang lain yang ada di sekitarnya. Bagaimana Yesus memperlakukan komunitas yang ada di sekitarnya dia. Mari kita lihat. Di sini Yesus menggunakan kata-kata pemberi semangat. Dia memperlakukan orang lain itu sebagai objek untuk dia kemudian mencurahkan kata-kata yang memberi semangat. Kata-kata yang memberi dorongan, motivasi, penuh harapan, penuh rahmat. Kata-kata yang positif yang akan mempengaruhi orang lain. Seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Disebutkan bahwa Yesus tidak pernah akan memutuskan bulu yang terkulai. Atau memadamkan sumbu yang pudar. Kata-kata Yesus adalah kata-kata yang positif. Kata-kata Yesus selalu berbelas kasihan. Dan dengan hati-hati dia selalu mengangkat semangat dari orang lain. Ketika Yesus memperlakukan orang lain, dia memperlakukan orang lain dengan menjadikan orang itu tersebut sebagai objek untuk dia boleh memberikan kata-kata pemberi semangat, kata-kata yang penuh harapan, kata-kata yang membangkitkan orang untuk kepada kemajuan di dalam kehidupannya. Itu bagaimana perlakuan Yesus kepada orang lain. Sudahkah kita juga dalam kehidupan kita memberikan semangat, motivasi, dorongan yang positif kepada orang lain yang ada di sekitar kita. Ini patut untuk kita renungkan bersama-sama. Kemudian, bukan hanya sampai di situ. Yesus kita tahu adalah manusia yang juga melakukan 100%. Dia adalah manusia dan 100% dia adalah Allah. Dan ketika dalam pelayanannya dia juga suka membuat yang namanya mujizat. Dan mujizat-mujizat itu berkaitan dengan kesehatan. Berkaitan dengan yang namanya penyembuhan. Yesus bukan hanya selalu berbicara tentang Injil saja. Atau berbicara tentang kitab-kitab perjanjian lama maksud saya. Tapi Yesus juga mempraktekkan yang namanya memberikan pertolongan langsung kepada orang terhadap kebutuhan. Dan paling banyak yang terjadi adalah kebutuhan-kebutuhan masalah kesehatan. Masalah fisik. Dan Yesus mengadakan mujizat penyembuhan kepada orang lain. Pelayanan penyembuhan Kristus mencakup penyembuhan secara fisik dan secara emosional. Jadi penyembuhan Yesus yang Yesus lakukan adalah penyembuhan secara holistik. Bukan hanya sakitnya secara fisik yang disembuhkan, tapi dosanya juga diampuni. Ada banyak contoh di dalam Alkitab kita melihat bagaimana ketika Yesus dia memberikan penyembuhan kepada orang lain. Bukannya fisiknya yang disembuhkan, tapi dosanya juga diampuni. Secara emosional, seutuhnya orang tersebut mengalami yang namanya pembaharuan daripada Yesus. Jadi Yesus menggabungkan yang namanya 3 pelayanan di dalam kehidupannya. Yang pertama adalah pengajarannya, yang kedua adalah khotbahnya, dan yang ketiga adalah penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus. Yesus berkata dalam Yohanes 10 ayat 10, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Luar biasa firman Tuhan ini. Setiap ada tindakan penyembuhan, itu adalah satu kesempatan bagi Yesus untuk mengungkapkan karakter Allah, meringankan penderitaan, dan memberikan kesempatan untuk kehidupan yang kekal. Jadi ketika Yesus menyentuh seseorang, memberikan kesembuhan kepada orang itu, bukan hanya menyatakan karakter Allah, meringankan penderitaan, tapi juga dia memberikan kesempatan kepada orang tersebut untuk memiliki kehidupan yang kekal. Yang terpenting bagi Yesus adalah ini, di mana setiap manusia boleh memiliki kehidupan yang kekal. Perumpamaan Yesus di dalam Matius 24, Matius 25 tentang bagaimana kemudian menggunakan talenta yang Tuhan percayakan. Bagaimana kita hidup di akhir zaman ini. Bagaimana supaya kita memaksimalkan apa yang ada pada kita dengan pertolongan Tuhan. Supaya kita ini ada di dalam kerajaan sorga. Kehidupan yang kekal itu adalah tujuan terpenting Yesus dalam pelayanannya. Supaya kita semua selamat masuk di dalam kerajaan sorga. Kondisi kita yang berdosa ini, kita butuh Yesus di dalam kehidupan ini. Kita butuh pelayanan daripada Yesus. Dan ketika kita sudah memahami konsep pelayanan dari Yesus, mari kita melayani orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita melayani seperti Yesus.
Sehingga kehadiran Yesus dalam kehidupan kita, mampu juga kita hadirkan kehadiran Yesus itu kepada kehidupan orang lain. Kita jadi terang, kita jadi garam bagi orang lain yang ada di sekitar kita. Demikianlah pelajaran sekolah Sabat kita sepanjang minggu ini, melayani seperti Yesus. Semoga dengan mempelajari pelajaran ini, maka kita boleh dapat melayani seperti Yesus. Tentunya dengan pertolongan Tuhan Yesus sendiri. Melayani dengan penuh ketulusan, kejujuran, dan kerendahan hati. Tuhan memberkati kita semua. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Dan ini akan jadi berkat untuk banyak orang. Amin. Tuhan memberkati. Sampai jumpa dalam pembahasan pelajaran sekolah Sabat minggu yang akan datang.